Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar pemirsa hari ini? Semoga dimanapun pemirsa berada senantiasa sehat dan juga bahagia selalu. Baik, senang sekali hari ini kembali bertemu dengan saya Sekar Ingrid, tentunya dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, di tengah arus digitalisasi yang semakin pesat, pemerintah Kota Pekalongan menghadirkan sebuah inisiatif strategis bernama Siap Kawal, yakni sistem informasi dokumentasi dan publikasi kegiatan Wali Kota Pekalongan. Dalam episode kali ini, Sekar akan mengajak pemirsa untuk menggali lebih dalam tentang Siap Kawal. Hari ini Sekar sudah ditemani dua narasumber hebat yang tentunya sangat relevan dalam membahas tema kita hari ini. Sudah hadir bersama kita ada Bapak Tubagus Muhammad Sadarudin SEMSI atau yang kerap kita sapa Pak Ama. Halo Bapak, Halo. bagaimana Bapak? Baik. Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan senantiasa berbahagia, Mbak. Masya Allah, senantiasa berseri-seri ya Pak ya. Berseri-seri. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kota Pekalongan. Kemudian selanjutnya ada Bapak Kuswandi MPD selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Pekalongan. Pak Kus, bagaimana kabarnya Pak Kus? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Semangat, bahagia selalu Pak. Iya. Masya Allah. Baik, Bapak sudah siap untuk membahas Siap Kawal Pak? Siap mengawal ya? Siap Insya mengawal. Allah. Baik, langsung saja Sekar mau ke Pak Ama dulu yang pertama. Pak Ama, apa sih sistem Siap Kawal ini? Matur nuwun, Mbak Sekar. Jadi Siap Kawal ini merupakan pengembangan atas aplikasi berbasis website. Artinya aplikasi ini menginduk pada website pemerintah Kota Pekalongan, sehingga aplikasi ini diharapkan memudahkan baik bagi masyarakat secara umum maupun insan jurnalis yang akan mengakses informasi dan berita dari pemerintah Kota Pekalongan. Kami mengembangkan aplikasi ini. Jadi Mbak Sekar, aplikasi ini sudah ada sejak 2019. Pada kurun 6 tahun terakhir ini kami kembangkan, kami tambah beberapa menu dalam aplikasi ini untuk memberikan layanan informasi publik yang lebih memadai, lebih komprehensif, sehingga harapannya ke depan ini masyarakat maupun khususnya kalangan jurnalis di bawah komando Pak Kuswandi dan teman-temannya ini bisa lebih mudah lagi untuk mengakses, karena waktu itu belum ada menu rilis berita. Ini kita tambahkan menu rilis berita pada aplikasi ini, dan saat ini yang kondisi existing saat ini pengiriman rilis berita ini masih manual. Jadi walaupun berbasis teknologi tapi masih manual. Artinya kami kontributor pada Dinas Kominfo juga pada bagian Prokompim di Seda Kota Pekalongan ini mengirimkan rilis ini by WA berbasis WhatsApp. Dikirimkan per berita, kemudian dikirim ke grup wartawan maupun di grup internal, kemudian ada verifikasi terlebih dahulu, kemudian dikirimkan lagi. Kalau ada koreksi dan lain sebagainya, itu memakan waktu yang cukup lama. Apalagi kalau ternyata ada beberapa dalam tanda petik kekeliruan, salah eja, salah tulisan, salah redaksi dan sebagainya. Ini kan sangat mengganggu sehingga harapannya yang sudah kami tampilkan di aplikasi ini adalah berita yang sudah final, yang sudah fix, sehingga masyarakat maupun para pengguna informasi ini bisa mengakses utuh, sehingga tidak lagi perlu koreksi. Kalaupun ada pengembangan, biasanya kan dari teman-teman jurnalis ini mengembangkan. Kalau dulu sekedar cover both side, artinya dua arah. Nah, sekarang ini banyak arah. Artinya satu informasi, satu berita ini bisa dilihat dari berbagai macam perspektif, sehingga masyarakat juga memperoleh informasi ini secara utuh, secara komprehensif, dan ini kembali lagi ke masyarakat.
pengguna informasi ini bisa nyaman ketika memperoleh suatu informasi baik dari Dinas Kominfo maupun dari bagian Prokompim. Nah, semuanya mengerucut pada layanan publik, informasi publik dari pemerintah Kota Pekalongan kepada masyarakat ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Demikian Mbak Sekar. Baik, terima kasih Pak Ama. Kalau selain mungkin untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi Pak, tujuan utama dari program ini untuk pemerintah sendiri apa Pak? Ya, untuk pemerintah sendiri kita di tengah efisiensi, ini kan efisiensi bertubi-tubi, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan di Pekalongan Kota tersendiri, ini kita masih menghadapi darurat sampah. Ini juga membutuhkan energi yang tidak sedikit, sehingga pengembangan aplikasi Siap Kawal ini menemukan momentumnya. Terkena efisiensi di segala sektor, ini kita mengambil langkah yang cukup strategis, saya katakan cukup strategis, karena beberapa mata anggaran terkait dengan publikasi ini memang terkena dampak efisiensi. Ini saya dan Mas Kus, ini kan beliau ini juga terkena dampaknya juga. Terkena dampak efisiensi, tapi bagaimana kita mensikapi efisiensi ini, nah ini kita harus bisa mengelola itu. Dan kami baik kami secara pribadi maupun secara institusi ini sering berkomunikasi dengan banyak stakeholder, utamanya PWI di bawah komando Mas Kus. Ini strategi di dalam menghadapi efisiensi ini seperti apa. Dan memang ketika efisiensi ini menyentuh pada hal-hal yang sangat substantif, maka inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh OPD ini juga perlu terus di-create, perlu terus dikreasikan. Artinya kalau sekedar bergantung pada anggaran, bergantung pada SDM, itu semua orang bisa. Tetapi bagaimana kita mensikapi segala keterbatasan itu dan kita tetap bisa berkiprah, kita tetap bisa berkontribusi, kita tetap bisa berdedikasi lah. Itu nilai tambah yang perlu untuk terus kita budidayakan. Karena itu dengan Siap Kawal ini harapannya di tengah berbagai keterbatasan itu kita tetap bisa memberikan kontribusi pelayanan publik berupa informasi yang lebih jelas, lebih transparan, dan itu semua bermuara pada kebermanfaatan bagi masyarakat. Demikian Mbak Sekar. Baik, terima kasih Pak Ama. Selanjutnya ke Pak Kus ya Pak ya. Kalau dari kacamata PWI sendiri Pak, menurut Bapak nih bagaimana ketika melihat peran media dalam mendukung keterbukaan informasi publik khususnya kegiatan kepala daerah? Oke, baik Mbak Sekar. Terkait tadi pertanyaan Mbak Sekar, saya kira selama ini kita sebagai mitra dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Pekalongan, lebih khusus Diskominfo yang memang mengawal bagaimana kemudian informasi itu dikelola, bagaimana kemudian keterbukaan informasi, layanan-layanan yang lain yang memang saat ini dituntut untuk transparansi, akuntabel dan sebagainya. Tentu di tengah situasi informasi yang banyak muncul ya di tengah-tengah masyarakat, kita sangat mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh Diskominfo. Dalam hal ini sudah mengkreasikan aplikasi Siap Kawal ya, bagaimana bisa diakses stakeholder, baik itu masyarakat secara umum ya, maupun tadi disampaikan Pak Ama itu para jurnalis di Kota Pekalongan secara khusus, secara umum tentu di Jawa Tengah maupun Indonesia. Terkait bagaimana sih kemudian keterbukaan informasi publik yang selama ini dijalankan oleh Pemkot begitu ya.
di Kota Pekalongan sendiri sudah diterbitkan Perda ya. Perda ini belum tentu semua daerah punya produk ini. Bagaimana kemudian pemerintah sudah mendorong terkait dengan keterbukaan informasi publik, dibuktikan dengan sudah adanya regulasi yang sudah dibentuk melalui Perda Keterbukaan Informasi Publik. Tentu ini sebagai dasar bagi layanan publik ya, bukan hanya Diskominfo tetapi itu terikat ya sebagai landasan bagaimana OPD maupun organisasi pelayanan daerah di Kota Pekalongan didorong untuk bagaimana memanage keterbukaan informasi publik itu. Meski di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ada beberapa informasi yang memang dikecualikan. Tentu di Perda itu sudah diatur mana-mana yang kemudian itu menjadi konsumsi publik, mana-mana yang memang informasi yang dikecualikan. Ya, saya kira itu sih Mbak Sekar. Baik, terima kasih Pak Kus. Kalau dari Pak Kus pribadi nih melihat adanya program Siap Kawal, gimana tanggapannya Pak? Tentu yang pertama mengapresiasi ya, tadi disampaikan di awal saya sampaikan karena ini inovasi maupun kreativitas, walaupun aplikasi Siap Kawal ini lahir di tahun 2019 tetapi tidak stagnan. Bagaimana kemudian bisa menjawab kebutuhan, bisa menjawab perkembangan dalam situasi tadi ada efisiensi ya, kemudian di tengah situasi informasi yang dalam tanda kutip entah itu hoax atau tidak itu berkeliaran di sekitar kita, maka di Siap Kawal ini sudah barang tentu tergaransi tidak hoax itu kira-kira. Ya, tadi ada verifikasi, ada kemudian datanya tentu bisa dipertanggungjawabkan baik secara publik maupun secara hukum. Jadi tidak saya kira informasi sudah dikelola melalui kanal Siap Kawal itu tentu masyarakat tidak perlu meragukan lagi. Bahkan kalau muncul berita-berita hoax, tentu Siap Kawal ini juga bisa menjadi komparasi ya, komparasi cek bahwa apakah kemudian informasi ini benar atau tidak, coba dicek di Siap Kawal itu. Jadi saya kira aplikasi ini sangat menjadi garda terdepan pengelolaan informasi di Kota Pekalongan. Banyak hal yang selain tadi kemudian masyarakat bisa mengakses, kemudian ada tambahan fitur juga tadi ya, yang semula hanya mungkin foto, video, sekarang ada rilis berita. Saya kira sudah luar biasa ya. Terlepas juga tadi disampaikan teman-teman, terutama teman-teman jurnalis itu bisa mengembangkan lebih sesuai dengan sudut pandangnya, tapi tidak keluar dari akurasi data yang ada di aplikasi Siap Kawal ya. Jadi kalau di aplikasi tentu sudut pandangnya dari Diskominfo normatif lah, kira-kira teman-teman itu ada, karena ada teman-teman itu kadang ada sisi melek yang lebih menarik, tapi kenapa tidak dieksplor secara ini lah. Ini sebagai informasi kemudian bisa ditindaklanjuti, lebih bisa dikembangkan, dikreasikan oleh teman-teman, tapi ini minimal sebagai data awal. Karena ya kalaupun itu langsung dipublikasi sih nggak masalah, tetapi tentu kreasi sentuhan, ada hal yang lebih menarik, saya kira nggak masalah ya Pak Haji ya. Saya kira itu Mbak Sekar. Berarti bisa dibilang menjadi kiblat gitu ya Pak ya buat cari data. Yang asli ada di Siap Kawal gitu. Harapannya seperti itu Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad dan juga Pak Kus. Setelah ini kita bakalan ngobrol lebih lanjut lagi Pak ya. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Kita akan melanjutkan ngobrol lagi terkait Siap Kawal. Pak Ama, katanya Siap Kawal kan sudah berdiri sejak 2019. Ya, betul Nah, sekali, itu Mbak tantangan Sekar. apa tuh Pak yang awal-awal dibuatnya Siap Kawal? Apa yang dihadapi tantangannya? Ya, matur nuwun Mbak Sekar. Jadi sebagaimana ketika hal baru tentu butuh sosialisasi. Karena hal baru itu belum terlalu familiar. Kemudian toolsnya seperti apa, penggunaannya bagaimana, cara masuknya seperti apa. Ini barang baru ini effortnya untuk pengenalan kepada masyarakat secara umum dan teman-teman jurnalis maupun mereka yang stakeholder yang membutuhkan layanan informasi. Waktu itu kan Siap Kawal dikelola oleh bagian humas, saat ini di bagian Prokompim, sehingga di situ kebutuhan foto, video, kemudian desain publikasi untuk baliho, spanduk itu dipenuhi oleh bagian Prokompim, sehingga ketika link suatu foto, suatu video dan desain publikasi itu disebarkan, ini sudah mulai ada kemajuan, ada dampak positif, artinya sudah mulai familiar. Ketika sudah familiar itu, ketika kebutuhan atas informasi juga meningkat, kemudian kebutuhan berita teman-teman juga padat juga, kan Pak Wali itu juga dengan wakil wali kota ini tiap hari bisa sampai 7 sampai 10 agenda. Nah, ini yang perlu juga disikapi oleh kami di Dinas Kominfo maupun teman-teman di bagian Prokompim. Harus berbagi tugas, berbagi energi yang kalau tidak bisa dilakukan ini repot urusannya. Urusannya repot. Kalau urusannya repot, ini kita perlu strategi. Makanya setiap kali ada jadwal yang dilansir oleh tim dari Prokompim, kita berbagi tugas. Siapa meliput kapan itu jelas. Dan ada semacam SOP, kita dari sejak liputan sampai dengan tayang di Siap Kawal ini kira-kira berapa lama. Karena kita juga beradu dengan teman-temannya Mas Gus ini yang ada di lapangan. Sebagian memanfaatkan kanal online-nya. Walaupun beliau di media cetak, tetapi setiap media cetak hari ini itu punya sayap online. Lah, sayap online ini kita beradu cepat. Kalau kita kalah dengan mereka, ini juga tantangan bagi kami. Tantangan bagi kami. Di Dinas Kominfo, di bagian kami di IKP ini ada 5 reporter, 5 kontributor berita. Di Batik TV ada sekitar 5 sampai 6, kemudian di Radio Kota Batik juga 3 sampai 4 personil yang menggawang itu. Ini kalau kita bisa maksimalkan sumber daya ini akan luar biasa. Di Prokompim ada 5 sampai 6 juga mereka yang bertugas untuk meliput Bapak Wali Kota dan Bu Wakil, kemudian Pak Sekda beserta jajarannya. Nah, kita perlu sinergikan sumber daya ini. Ini kalau membentuk unit pemberitaan sendiri itu sangat memungkinkan, Mas Gus. Ini energinya besar, sumber dayanya besar, kemudian sarananya juga mencukupi, memadai, tinggal kita manage. Nah, ini persoalan di manajerial, sehingga harusnya tidak ada lagi alasan agenda kegiatan pemerintah Kota Pekalongan ini yang tidak terliput. Nah, suatu kali ada Pak Wali membuka acara, kok nggak ada personil, itu PR berat tuh, PR berat. PR beratnya besok ada briefing lagi, besok ada briefing lagi. Karena itu harapannya tidak ada lagi. Dan kalau dulu saya pernah belajar ilmu jurnalistik itu sebaiknya datang 5 menit sebelum acara, minimal itu.
sehingga ngerti medannya kayak apa, kemudian audiensnya siapa saja. Kalau kita datang terlambat, ini kan repot semua. Pengambilan gambarnya kita susah, karena kalau di tempat-tempat yang sangat protokoler, ketika meliput VIP dan VVIP, Pak Presiden, Gubernur, ini media ini sudah ditempatkan pada ruang tertentu, sudah diberi garis, tidak boleh melampaui itu. Jadi kalau datang terlambat sudah tidak boleh masuk malah. Ayo, sudah tidak boleh masuk. Mau liputan kok datanya terlambat, itu sudah nggak boleh masuk. Walaupun sang tokoh VIP atau VIP itu belum datang, tetapi 15 menit sebelumnya itu sudah harus ada di lokus, ada di lokasi. Karena itu teman-teman kita yang SDM-nya itu sangat besar, sangat banyak. Ini kan sangat banyak ini bila dibandingkan dengan media yang ada saat ini. Kalau kita lihat, kalau boleh nyebut merek, Radar Semarang berapa personilnya, Radar Pekalongan berapa personilnya, teman-teman di Suara Merdeka juga berapa personilnya, belum lagi yang lain-lain. Media atau personil yang dimiliki pemerintah Kota Pekalongan ini sangat besar, melampaui itu semua, sehingga kami selaku person yang diberikan amanah untuk mengelola ini perlu membagi itu semua, membagi tugas dan kewajiban, membagi job deskripsi, kemudian membagi peran, sehingga harapannya pelayanan publik di bidang informasi dan komunikasi ini dapat terlaksana dengan baik. Walaupun kami di bidang IKP ini juga mempunyai tugas dan fungsi yang lain yang juga tidak kalah pentingnya. Seperti ketika ada permohonan informasi, itu kita harus penuhi itu. Untuk memenuhi hak-hak masyarakat atau para pemohon informasi, ini kita harus memenuhi itu. Ada SOP-nya, ada tenggat waktunya kapan harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, itu kita bisa sidang sengketa informasi publik di KI, Komisi Informasi Jawa Tengah. Karena di Kota Pekalongan ini belum dibentuk Komisi Informasi, sehingga kalau ada sengketa informasi, ini kita ke Jawa Tengah. Kita ke Jawa Tengah, sidang sengketa adjudifikasi, kemudian para pihak dihadirkan. Lah kita sebagai pihak terlapor, mereka para pelapor, pengguna informasi, pemohon informasi. Kemudian kami juga melayani pengaduan, sehingga memanage itu semua itu juga perlu strategi agar kebutuhan masyarakat itu yang majemuk, kemudian yang heterogen, kemudian yang kebutuhannya juga beragam, ini perlu disikapi dengan baik. Dan itu tentu kami tidak bisa melakukan itu sendirian, perlu dukungan stakeholder. Nah, di antara stakeholder yang kami sering ajak diskusi, ini beliau Mas Kus di PWI dan teman-temannya di sela-sela kesibukan kami, ini kami sempatkan untuk berdiskusi. Baik dengan kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan LSM, bahkan masyarakat biasa, pengguna informasi, ini kita menjaring sebanyak mungkin informasi, sebanyak mungkin aspirasi, keinginan bagaimana membangun Kota Pekalongan yang lebih baik. Demikian Mbak Sekar. Terima kasih Pak Ahmad. Baik Pak Kus, terkait yang telah disampaikan Pak Ahmad tadi, apakah wartawan di PWI memiliki akses atau kolaborasi khusus Pak dengan pemerintah, khususnya di program Siap Kawal ini? Oke, terima kasih Mbak Sekar. Selama ini komunikasi jalinan-jalinan baik secara kelembagaan ya, kelembagaan itu mungkin lembaga permedia. Kalau saya kebetulan di asosiasinya ya, jadi asosiasi teman-teman lah. Itu selama ini ya secara kelembagaan sudah berjalan dengan baik ya. Jadi tentu kalau kelembagaan kan hubungan kerja profesional ya. Jadi antara kita sebagai media, kemudian
dari pemerintah sebagai objek yang perlu kemudian kita publikasikan gitu. Dan kanal-kanal yang sudah disediakan oleh Diskominfo, Pemkot lah maupun Diskominfo, baik Prokopim, itu saya kira selama ini sudah sangat produktif, bahkan overload kadang. Ya, tentu kalau teman-teman itu kan mohon maaf kalau yang online sih nggak dibatasi ya. Kalau yang cetak itu kan dibatasi dan sebagainya. Tentu informasi yang dikelola oleh masing-masing media kan tidak hanya informasi dari pemerintah kota, ada dari masyarakat, ada dari stakeholder yang lain. Maka spot-spot itu kan juga perlu kita akomodir. Dan sejauh pengamatan kita itu sudah sangat produktif karena ditopang ataupun didukung oleh SDM yang banyak dari Pemkot ya. Sudah ada Bari TV, RKB, Diskominfo, Prokopim, belum humas-humas di masing-masing OPD mungkin yang aktif. Mereka mengelola websitenya sendiri maupun mengelola media sosialnya sendiri. Itu saya kira itu sebagai itu yang mungkin tidak terintegrasi secara langsung lah. Kalau yang terintegrasi secara langsung kan Prokopim, Diskominfo, kemudian sama layanan kayak Bari TV, RKB. Tapi saya yakin OPD yang lain pun melakukan hal yang sama. Mungkin karena dia kewenangan dan tupoksinya tidak hanya mengelola informasi ya, tapi saya yakin sudah mulai tumbuh itu minimal pengelolaan media sosial di masing-masing OPD. Ya, saya kira itu juga sangat mendukung peran dari Diskominfo yang sebagai OPD yang menggawangi maupun menaungi terkait dengan pengelolaan manajemen informasi terkait dengan pemerintah kota maupun Pak Wali Kota, Pak Bu Wakil Wali Kota, Pak Sekdar, dan para pejabat di pemerintah kota lainnya. Dan selama ini juga ketika teman-teman itu butuh informasi, butuh data, butuh ini juga ya happy aja ya Pak Haji ya. Jadi dan kita tahulah rambu-rambu mana tadi yang sesuai dengan kaidah kita bahwa tidak boleh teman-teman itu juga mengekspos informasi yang dikecualikan tadi. Saya kira kita sama-sama mengetahui kewenangan tupoksinya masing-masing. Yang memang itu informasi yang memang masuk kategori informasi publik, saya kira dari pihak Diskominfo maupun Pemkot itu juga sudah paham. Jadi ya selama ini tidak ada kendala yang berarti lah. Kalaupun ada itu teknis-teknis yang maling ya miskom itu wajar lah saya kira. Tapi secara umum sudah bagus, apalagi tiap hari itu sebelum ini ya siap kawal ini tadi grup WA itu wah saya itu ikut grup itu tapi mungkin HP saya itu karena resolusi fotonya juga besar belum ya besar itu ya HD semua belum lagi kalau kemudian untung aja nggak ngirim video ya di WhatsApp itu. Dan mudah-mudahan di siap kawal ini kan tidak terintegrasi dengan memori HP kita ya. Ya itu mau resolusinya tinggi nggak ada persoalan ya. Artinya apa? Bahwa produktivitas dari teman-teman timnya Pak Ajama ini luar biasa ya. Setiap hari saya kira lebih dari 5 lebih lah, hampir 10 lah. Ambil 10 coba. Saya nggak bisa membayangkan tuh. Ya, Pak Haji berarti ya, saya nggak bisa membayangkan tiap hari bisa memproduksi rilis berita belum yang berita-berita di Bari TV ya, yang video perlu editing dan sebagainya. Saya kira nggak ada kendala yang berarti, enjoy saja.
komunikasi kita bahwa kita butuh informasi, butuh data. Selama ini Pemkot juga welcome, care lah ya, care dengan kebutuhan teman-teman dalam mendapatkan informasi terkait dengan mungkin kebijakan, terkait dengan apalagi nih anggaran dan sebagainya, apalagi di tengah situasi darurat sampah, bagaimana upaya yang dilakukan Pemkot, bagaimana selain upaya KSM ini juga sudah dibentuk dan lain sebagainya, karena ini saat ini teman-teman media juga harus mensupport itu, berperang melawan sampah. Bagaimana kemudian tentu tugas kita tidak sebagai ini ya secara teknis ya, bagaimana mengedukasi masyarakat ya, itu menjadi tanggung jawab kita, mengedukasi masyarakat bahwa pengelolaan sampah di rumah tangga ya harus dikelola terlebih dahulu. Maka banyak hikmah yang kemudian bisa kita ambil. Ternyata pola hidup yang selama ini kita lakukan itu ada hal yang kurang pas. Kira-kira itu sih. Itu Mbak Sekar ya. Berarti emang kolaborasinya sudah terjalin dengan sangat baik ya Pak ya. Masya Insyaallah. Allah. Baik, nanti setelah ini kita bakalan ngobrol lebih dalam lagi nih Pak Ahmad dan juga Pak Kus ya. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kembali lagi dalam Expose, lebih dekat, lebih santai. Baik Pak Ahmad dan juga Pak Kos, tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar terkait Siap Kawal. Mungkin pemirsa yang ada di rumah masih ada yang belum tahu, kalau pengen mengakses Siap Kawal ini di mana Pak? Aplikasi atau website atau gimana? Ya, seperti yang kami sampaikan di awal, ini Siap Kawal ini merupakan aplikasi berbasis website tunggal, artinya pemerintah Kota Pekalongan ini punya website, kemudian di situ ada menu aplikasi Siap Kawal. Itu kan banyak sekali jendela, kamar dan sebagainya di website milik pemerintah Kota Pekalongan, tapi kita bisa langsung ketik Siap Kawal, kemudian titik pekalongankota.go.id, itu bisa langsung mengakses. Bagi masyarakat umum ini bisa langsung melihat berita, kemudian dokumentasi foto, video, kemudian spanduk apa saja yang telah dihasilkan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Kemudian bagi teman-teman media, baik itu wartawan online, wartawan cetak dan sebagainya, ini bisa mengunduh apa yang kami tayangkan di aplikasi Siap Kawal. Perlu login dulu untuk identitas siapa yang mengunduh. Jadi mereka yang akan melakukan aktivitas pengunduhan ini perlu mencantumkan, nanti ada semacam formnya di situ di aplikasinya, mengisi nama, alamat, kemudian media mana, kemudian melampirkan foto surat tugas atau foto kartu pers. Ini kan setiap jurnalis, teman-teman media itu punya kartu pers atau surat tugas. Tinggal mana yang bisa digunakan, mana yang masih aktif, itu bisa digunakan untuk mengakses Siap Kawal. Artinya kita memberikan kemudahan ketika sudah login untuk melakukan pengunduhan. Itu login itu cukup sekali, nanti selamanya itu bisa langsung melihat dan mengunduh.
Kemudian bagi kami di internal ini, di internal para kontributor, kemudian teman-teman RKB dan Bali TV ini juga bisa mengunggah. Ini ada loginnya sendiri, ada loginnya, ada formnya yang perlu diisi. Kemudian setelah diisi itu bisa masuk ke dapurnya lah ya, ke dapurnya Siap Kawal ini. Kemudian mereka bisa melakukan aktivitas untuk mengunggah, kemudian ketika lolos verifikasi oleh tim, maka itu bisa langsung tayang di Siap Kawal dan masyarakat bisa langsung mengakses itu. Kita juga nanti mengapa teman-teman jurnalis ini perlu untuk login atau daftar, ini kita akan menginventarisir siapa-siapa yang bisa mengunduh itu, kemudian berapa kali suatu berita, foto, video itu bisa diunduh. Ini kan ada statistiknya. Itu juga untuk pedoman kami sejauh mana efektivitas dari aplikasi ini. Kalau trennya ini menaik, ini berarti animo teman-teman itu juga bagus. Itu juga bagian dari kami untuk mengevaluasi diri kami. Mungkin kalau perlu ditingkatkan, ini kita akan evaluasi terus. Begitu Mbak Sekar. Untuk selama ini bagaimana tanggapan dari masyarakat Pak terkait adanya sistem Siap Kawal ini? Terakhir ini kan Siap Kawal dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 ini di cut off itu responnya ada kurang lebih 900-an reaksi dari masyarakat, aktivitas dari masyarakat untuk mengunduh. Waktu itu memang kita bebaskan, kita belum memberikan semacam barrier, semacam perlu login dulu, daftar dulu, tidak. Tapi ketika ini dalam bentuk kita nambah fitur berupa rilis berita, ini kita berikan fitur itu, kita berikan login dulu, menu login, daftar, kemudian kita pastikan bahwa orang yang daftar itu betul-betul wartawan, betul-betul jurnalis. Karena apa? Ini berita ini jangan sampai bersumber dari Siap Kawal ternyata disalahgunakan. Itu yang repot. Tapi masyarakat kita sudah cerdas, ketika dikutip dari Siap Kawal tentu insya Allah mereka akan melihat warna aslinya seperti apa, teksnya seperti apa. Kalau memang teksnya keliru, berarti ada sesuatu yang di internal kami ini yang belum sesuai SOP, belum matang, tapi sudah di-upload atau diunggah ke Siap Kawal, sehingga itu menjadi koreksi kami, itu menjadi bahan evaluasi kami untuk terus berupaya meningkatkan kualitas baik personalia maupun kualitas tampilan di Siap Kawal. Begitu Mbak Sekar. Terima kasih Pak Ama. Selanjutnya Pak Kus, bagaimana nih peran PWI dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas informasi yang beredar? Terima kasih Mbak Sekar, bahwa beberapa informasi yang selama ini beredar, baik itu di media sosial, baik di media mainstream maupun kanal-kanal lain, platform media sosial yang lain, kalau berita itu bersumber dari Siap Kawal, tentu itu tidak diragukan lagi, ya. Yang jadi soal itu terkadang informasi itu sepihak, ya, tanpa ada konfirmasi, dan faktanya ada informasi yang seperti itu. Maka kadang informasi yang mungkin kita nilai sebagai informasi liar, ya, yang tidak terbangun dari konstruksi yang memang sebagaimana mestinya, ya. Kalau di kita itu juga
sebenarnya sama. Kalau ada di siap kawal ini kan ada data, kemudian diverifikasi sebelum up itu juga harus, apalagi kalau ada typo ya, tulis naskah yang typo berarti ada tahapan yang mungkin bahasanya itu human error ya. Maka di kita pun sama sebetulnya, tidak kemudian serta-merta mendapatkan informasi itu langsung up, harus konfirmasi, harus verifikasi, harus berimbang kalau memang itu melibatkan berbagai pihak, memberikan porsi yang sama gitu kan. Bedanya kan mungkin kalau mohon maaf kalau di siap kawal itu kan pasti sebagai hanya pure, bahasa saya pure publishing ya. Tapi kalau di teman-teman itu kan harus konfirmasi si A, si B, si C kan begitu. Karena itu pun harus dilakukan oleh teman-teman jurnalis. Kalau tidak berarti mungkin dia perlu kompetensinya masih perlu dipertanyakan ya. Terkait tadi evaluasi sudah saya sampaikan bahwa isu-isu belakangan kan banyak ya, soal darurat sampah, soal mungkin kebijakan-kebijakan strategis lain yang memang menjadi visi misi Pak Wali dan Bu Wakil Wali Kota ya. Tentu selama ini sudah gas juga ketika ada isu yang memang dalam tanda kutip tidak harus menunggu SOP, harus disikapi secara cepat, harus disikapi secara harus ini begini dulu. Itu kadang kan di era yang seperti ini kan justru malah nanti kadung rame, tapi ini harus SOP dulu. Mungkin itu ada hal-hal non teknis lain yang memang harus cepat. Ada hal yang non teknis lain yang harus cepat. Bagaimana untuk meluruskan, mengkanter informasi yang tidak benar, itu kan harus ini ya. Kalau menunggu harus ya kalau kondisi yang ideal, yang normal sih demikian. Tetapi kondisi-kondisi saat ini sangat memungkinkan tiba-tiba jadi ibarat mercon waji ya. Mercon iki saiki bantingan. Jadi ora perlu sumbu langsung cepluk kuwi, langsung der ngono. Nah, itu kan perlu harus disikapi oleh Diskominfo, masukan evaluasi. Tapi selama ini sudah dilakukan oleh Kominfo ya. Kalau SOP prosedur siap kawal, kalau agenda beliau saya kira sudah clear lah. Tapi bagaimana informasi-informasi yang dalam tanda kutip tidak teragendakan, informasi itu di luar agenda itu, maka kan juga mau tidak mau secara moral, secara tanggung jawab juga harus disikapi oleh, dan itu mungkin tidak harus disiap kawal ya, ataupun siap kawal ya tapi cepat ngono kira-kira. Nah, ada kan mungkin. Ya, tapi selama ini sudah bagus lah. Jadi minimal sekarang itu kan tidak hari ini besok jawabnya, tetapi bagaimana last minute ya, bagaimana harus segera. Ini kan kadang di kondisi-kondisi teknis ini kan harus mempersiapkan narasumbernya, siap atau tidak dan sebagainya, untuk minimal meluruskan maupun mengkanter sebuah informasi yang dalam tanda kutip sangat merugikan pihak, walaupun masih dipertanyakan soal kebenarannya ya, karena hanya informasi itu sepihak ya. Maka masyarakat sekali lagi juga perlu diedukasi. Kira-kira kalau informasi yang sudah disiap kawal ini tadi yang sudah saya sampaikan tidak diragukan soal validitasnya, kira-kira itu ya Mbak Sekar ya. Sahih ya. Ya, jadi ibarat hadis itu enggak doif lah ya, jadi jelas sanadnya, kira-kira begitu. Dijamin gitu ya, real gitu ya Pak ya. Gitu, Pak Sekar. Baik, mungkin ini ada last question buat Pak Ahmad dan juga Pak Kos ya. Mungkin buat Pak Ahmad dulu ini, harapan keberlanjutan program ini untuk mendatang apa nih Pak? Apakah bakalan ada terobosan-terobosan baru lagi? Ya,
harapan kami memang Siap Kawal ini paling tidak bisa menjadi rujukan atau referensi ketika ada berita-berita yang simpang siur. Ini saat ini kita kan kalau ada berita simpang siur itu kita cari media mainstream. Kita cari media mainstream apakah betul ada peristiwa ini. Ada tokoh wafat itu kan di media sosial ramai. Tapi di media mainstream belum ada. Berarti ini hoax ini. Nah, itu kan saringan seperti itu. Nah, ini juga di Siap Kawal ketika ada informasi pemerintah Kota Pekalongan, wali kota kah, wakil wali kota kah, sekda kah atau jajaran Pemkot yang lain ada informasi simpang siur tentang para pihak tersebut, ketika dikonfirmasi di Siap Kawal belum ada, berarti insya Allah tidak ada. Nah, ini bisa menjadi saringan, bisa menjadi referensi mengenai kesimpang siuran informasi. Sekarang ini dengan kemajuan teknologi yang cepat, ini kita sukar membedakan nih mana yang asli, mana yang hoax. Kemarin lihat macam-macam itu cek hari pertama di neraka gitu. Nah, itu kan AI semua gitu loh. Semua itu tidak ada orangnya, mau dicari juga tidak ada orangnya. Itu fiksi tingkat tinggi itu. Itu fiksi tingkat tinggi. Hanya saja mari kita bijak lah ya menggunakan sarana yang kita punyai. Bijaklah kita di dalam bermedia sosial, di dalam menanggapi suatu masalah, karena terkadang tidak ada masalahnya, tetapi justru kita ribut sendiri. Kita meributkan suatu masalah yang memang tidak ada masalahnya, itu kan repot. Kita repot nih. Objeknya nggak jelas, tapi kita sendiri yang saur manuk di dunia maya. Nah, karena itu melalui forum yang berbahagia ini, Mbak Sekar, Mas Gus, mari kita bersama-sama mengajak masyarakat mengedukasi, memberikan pencerahan, dan yang tidak kalah penting tetaplah terus untuk berbahagia di dalam melewati kehidupan ini. Dan Siap Kawal insya Allah juga akan terus memberikan informasi terbaik yang konstruktif baik bagi pemerintah Kota Pekalongan maupun bagi masyarakat Kota Pekalongan. Begitu, Mbak. Terima kasih Pak Ama. Oke, mungkin Pak Kus, harapan singkat ya Pak ya buat insan pers dan juga pemerintah ke depannya apa Pak? Harapan singkatnya. Ya, terima kasih ya Mbak Sekar ya. Sesuai dengan tema hari ini bahwa Siap Kawal ini kira-kira bisa menjadi validasi informasi. Jadi kalau bahasa di kita itu check and recheck lah. Tapi ketika informasi itu sudah berada, tadi sekali lagi di Siap Kawal, validasinya sudah selesai. Gitu. Jadi kita merasa bangga, bahagia juga ada layanan kanal baru yang kemudian bisa membantu teman-teman maupun secara khusus maupun masyarakat secara umum dan stakeholder, bagaimana terobosan dan inovasi dari Diskominfo terkait Siap Kawal ini, apalagi ada penyempurnaan. Saya kira ini sebuah langkah terobosan yang luar biasa. Bagaimana kemudian mengelola sebuah informasi yang begitu banyak agenda yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota maupun pejabat yang lain. Bagaimana kemudian mudah-mudahan harapannya melalui aplikasi Siap Kawal ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat bahwa maupun secara khusus teman-teman media maupun pegiat literasi maupun NGO stakeholder yang lain untuk dapat mendapatkan informasi yang secara utuh bisa kira-kira didapatkan di aplikasi Siap Kawal. Dan mudah-mudahan saya sependapat bahwa ke depan tentu tantangannya lebih berbeda. Nah, ke depan tentu harapan kita ada penyempurnaan di aplikasi Siap Kawal, di layanan fiturnya ya, tidak hanya mungkin sebatas rilis atau saya kira nanti tim dari Siap Kawal secara periodik akan melakukan
evaluasi apakah tadi ada statistik bagaimana tingkat uploadan, ya itu saya kira bagus sekali. Bagaimana tingkat kunjungan pengguna dari Siap Kawal ini, apakah trafiknya itu naik atau turun dan sebagainya. Saya kira itu menjadi indikator-indikator penilaian evaluasi dari aplikasi Siap Kawal itu. Saya kira itu ya Mbak Sekar ya. Iya, terima kasih banyak untuk Pak Kuswandi dan juga Pak Ama untuk sharingnya hari ini. Pokoknya semoga lancar dan juga sukses selalu untuk perkembangan informasi di Kota Pekalongan ke depannya ya Pak ya. Terima kasih juga pemirsa sudah setia menemani program Expose kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Expose hanya di Batik TV. Saya Sekar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.